Menurutku, One Piece chapter 981 kali ini banyak yang mengecewakan. Selamat datang di Review Dilut, di mana channel yang mereview manga, anime, komik, dan film dengan ngegambar. Kali ini aku akan mereview One Piece chapter 981 dan membahas beberapa hal-hal penting yang ada di chapter kali ini. Chapter kali ini dibuka dengan cover magazine dari Weekly Shonen Jump, di mana di sana ada Luffy yang membawa pedang Nidai Kitetsu dan Wakasa Jepang yang menggambarkan seekor naga hijau. Banyak pertanyaan timbul, tapi gak perlu dibahas lah ya. Mana mungkin juga ngaruh ke cerita intinya. Dilanjutkan dengan sebuah color spread di mana para SHP crew yang sedang berdansa dan Sanji sebagai DJ-nya. Tak terlalu banyak hal yang menarik kutemukan selain Zoro yang sedang dengan nyenyaknya tidur di sana. Jika kalian menemukan hal menarik dari color spread kali ini, coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Cerita chapter kali ini melanjutkan serangan dari Kid yang diberikan kepada Apu, yang membuat para Kurocho Kaido menyadari bahwa itu adalah Kapten Kid. Penyamaran Kid pun terbongkar. Dan si Melton Pokemon terlihat lagi duduk di tangan mekanik milik Kid. Queen yang terkejut dengan kehadiran Kid mempertanyakan lagi apa yang terjadi di Udon dan apa yang dikatakan oleh Babanuki. Dan kita diberikan sedikit informasi bahwa sebenarnya Stretchman Apo sudah menjadi informan untuk Kaido sejak awal, sejak sebelum dia dan Kid beraliansi. Dan dilihat dari percakapan Kid dan Apo sebenarnya adalah orang yang tidak sungguh-sungguh tunduk terhadap Kaido. Dia hanya percaya bahwa aliansi bajak laut tidak akan berjalan baik, dan dia juga percaya bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan seorang Yonko. Jadi begini doang mental dari para generasi terburuk lainnya. Mengecewakan bukan? Bisa dilihat bahwa ada kemungkinan besar bahwa Apo akan berpindah pihak jika itu meyakinkan bagi dirinya. Sama seperti halnya Basil Hawkins, ketika melihat persentase kemenangan pihak aliansi semakin tinggi, ia pasti akan ikut untuk mengalahkan Kaido. Dan akhirnya kita ditunjukkan wujud dari salah satu sosok misterius yang kita tunggu-tunggu kemunculannya, yaitu The Numbers. Numbers yang pertama kali muncul saat ini adalah Hacha. Dilihat dari namanya, sepertinya ini merupakan Numbers urutan ke-8, karena sering menyebutkan kata-kata Hacha yang berujuk ke Hachi atau 8. Karena ukurannya tersebut dapat membuat Kid kebingungan, apakah itu raksasa? Dan di sini kita telah ditipu lagi oleh Oda Sensei, di mana sebelumnya kita ditunjukkan The Numbers adalah sosok seperti monster raksasa yang menakutkan dan bisa memakan manusia. Tapi di sini kita hanya ditunjukkan orang besar biasa yang bahkan wujudnya nggak ada serem-seremnya sama sekali, dan kelihatannya pun juga gak punya otak, dan gak ada mirip-miripnya dengan siluet yang diberikan. Beda jauh anjir. Oh ya, ketika melihat wujud The Numbers, kali ini aku teringat dengan anak-anak raksasa buatan yang ada di Pang Hazard dulu. Gimana menurut kalian? Coba komen di kolom komentar di bawah. Kita juga ditunjukkan candaan yang dibuat antara Kid, Luffy, dan Zoro yang saling menyalahkan satu sama lain tanpa menyadari tingkah mereka sendiri. Dan ketika Apo ingin menyerang kembali, Killer menyuruh Luffy, Kid, dan Zoro untuk menutup telinga mereka. Ternyata itu adalah cara untuk menghindari semua serangan dari Apo. Killer menjelaskan bahwa serangan Apo hanya bisa menjangkau sejauh pendengaran lawan. Jika terdengar oleh lawan, maka lawan tidak akan bisa menghindar. Namun sayangnya, Luffy, Kid, dan Zoro tidak mendengarkan penjelasan dari Killer karena mereka sedang menutup telinga mereka masing-masing. Aku kira kekuatan Stretchman Apo adalah dapat menyerang musuh melalui gelombang suara, yang dimana menjadikan serangannya sangat ampuh untuk pertarungan jarak menengah. Namun ternyata kenyataan begitu mengecewakan dan tak masuk akal. Mengecewakan karena serangan fisik yang dilancarkan Apo melalui musiknya dapat dengan mudahnya dihindari ketika menutup telinga dan tak mendengarkan suara musiknya. Dan tak masuk akal karena jika syarat terkena serangannya adalah mendengar musiknya, bagaimana bisa orang lain yang tak menutup telinga bisa terhindar dari serangannya? Kak, ini kan cerita fiksi, kak, semuanya harus masuk akal dong. Perlu kalian tahu, sebuah cerita fiksi akan terlihat sangat menarik ketika masuk akal dan mendekati realistis. Jadi, wajar dong aku mempertanyakan logika serangan dari Apo yang aneh ini. Lalu ditunjukkan seluruh pasukan dari Wushu. Mereka semua terlihat bagaikan kucing. Apakah itu pertanda bahwa Wushu memiliki Zoan kucing kuno? Dan ditunjukkan di sini Wushu dan Queen
terlihat ingin menjatuhkan satu sama lain. Semakin ke sini, pasukan Beast Pirate terlihat gak ada kompak-kompaknya sama sekali. Setiap divisi ada saja yang ingin berkhianat atau ingin mencapai tujuannya sendiri-sendiri. Atau lebih gampangnya, Beast Pirate tidak sekuat yang kita kira. Ketika Luffy dan aliansi semakin banyak teman untuk bertempur, dan pihak Kaido yang semakin sedikit yang setia, kalau begitu maklum banget kan kalau Luffy bisa menang melawan pasukan Beast Pirate, bukan? Selanjutnya kita ditunjukkan strategi Kinemon yang menyerang memutar melalui timur. Kedatangan para samurai masih belum terdengar oleh para musuh. Menanggapi fakta tersebut, para samurai mengubah strategi mereka. Di tengah perjalanan jalur gunung, mereka memisahkan diri menjadi dua kelompok. Separuh akan masuk melalui jalur tengah, dan separuh lainnya tetap melalui jalur gunung. Terdapat juga perubahan yang tak tercantumkan pada peta lama mereka. Terdapat rumah bordil di depan mereka. Sanji yang mengetahuinya pun langsung tertarik untuk masuk. Tertarik dalam arti yang sebenarnya. Rumah bordil tersebut adalah kediaman dari salah satu Tobiropo, yaitu Black Maria. Kinemon yang masih khawatir tentang Momonosuke menyerahkan hal tersebut kepada Nami dan Carrot untuk membuatnya bisa lebih fokus pada penyerangan. Sanji yang keluar dari rumah bordil menunjukkan ekspresi yang mengecewakan, yang menandakan tak ada satupun wanita di dalam rumah bordil tersebut. Karena pasukan Kinemon melihat siluet dari jendela rumah bordil, Kinemon langsung memerintahkan untuk bersembunyi ke dalam air, dan yang tersisa hanyalah tank dan wajah dari Chomper yang terlihat. Ternyata, orang yang ada di rumah bordil tersebut adalah Yonko Big Mom. Satu hal yang kupikirkan, tidak mungkin dong bila Big Mom dibiarkan sendiri di sana. Walaupun sudah beraliansi, pasti terdapat pihak dari Kaido yang berjaga di Big Mom untuk mengantisipasi pengkhianatan dari Big Mom itu sendiri. Panel berubah ke air terjun yang menjadi pintu masuk ke Wano. Para anak Big Mom yang berusaha untuk membajak air terjun. Di sini kita bisa tahu bahwa para anak Mama sudah mengetahui berita tentang aliansi antara Big Mom dan Kaido. Walaupun memang banyak dari mereka yang tidak setuju dengan aliansi tersebut, karena tujuan mereka hanyalah untuk menangkap Luffy. Namun, ketika kapal Big Mom sudah sampai di puncak, Perospero terkejut karena ada sosok burung yang terbang di langit. Ia menduga bahwa itu adalah King. Namun, ternyata itu adalah mantan divisi pertama bajak laut Shirohige, yaitu Marco the Phoenix. Ia langsung menendang kembali kapal Big Mom hingga jatuh untuk yang kedua kalinya. Sudah sangat tertebak. Marco pasti datang, walau banyak alasan yang dibuat oleh Oda Sensei yang menyatakan Marco tidak bisa datang. Sungguh sangat mengecewakan. Aku bukan kecewa karena Marco jadi datang. Aku kecewa karena Marco datang bersama Nekomamushi, yang dimana sebelumnya sudah ada drama-drama yang dibuat oleh Nekomamushi dan Marco, hingga Marco menitipkan pesan kepada Nekomamushi. Dan karena mereka datang bersama, drama-drama itu jadi gak ada gunanya lagi, dan pesan itu juga buat apa kalau mereka datang bersama. Terakhir ditunjukkan ada sebuah kapal nanas dan satu orang yang di sana terlihat seperti Izo. Aku lebih suka kalau Nekomamushi dan Izo datang terlebih dahulu ke Wano Kuni tanpa Marco. Dengan begitu, drama-drama yang sudah mereka perbuat itu masih berguna, dan pesan dari Marco yang dititipkan kepada Nekomamushi itu akan tetap menjadi topik yang bagus untuk dibahas nantinya. Kejutan kedatangan Izo lebih awal malah membuatku lebih tertarik, karena kita belum tahu cerita apa-apa yang dijalani oleh Izo sebelumnya. Lalu, kedatangan Marco akan menjadi kejutan yang lebih keren daripada sekarang. Dan yang terakhir, bagaimana pendapat kalian untuk gambar Marco versus King di langit Wano Kuni kali ini? Oh iya, sedikit tambahan. Pada panel terakhir, kita ditunjukkan kesamaan antara tindakan yang dilakukan King dan Marco. Itu menjadikan mereka menjadi pasangan tanding yang paling pas. Tapi ingat, jangan terlalu berharap. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka, tekan like, dan jika tidak, tekan dislike. Jangan lupa tekan subscribe untuk melihat video-video selanjutnya dari saya. Kalian juga dapat melihat hasil-hasil karya saya di @rdmrt pada Instagram. Linknya ada di deskripsi di bawah. Sekian review dulu dari saya, dan terima kasih.